Sekarang kita kembali ke pembuatan tabel untuk database-nya. Kita keluar dulu dari tabel siswa ini dengan mengklik link database kursus. Lalu dalam form yang tersedia kita buat tabel paket kursus. Jumlah kolomnya ada 3. Lalu kita klik tombol Go. Ada 3 field yang hendak kita buat. Field pertama adalah ID paket. Field kedua adalah nama paket. Field yang ketiga adalah biaya. Untuk ID paket kita gunakan integer 10 untuk besarannya. Besaran 10 di dalam deklarasi field artinya berapa karakter atau berapa digit yang bisa ditampilkan. Tetapi ini hanya betul-betul berguna kalau kita menggunakan zero field, yaitu angka yang bagian kosongnya diisi dengan angka 0 kalau jumlah digitnya belum tercapai. Tidak peduli berapapun besaran yang kita pakai di dalam kurung, int akan selalu berskala 32 bit. 32 bit sama dengan 2 pangkat 32 sama dengan 4.294.967.296. Artinya, kalau seluruhnya diisi angka positif, maka isinya antara 0 sampai dengan 4.294.967.295. Kalau isinya menggunakan positif dan negatif, maka skalanya dibagi 2, yaitu separuh untuk angka negatif, yaitu dari minus 2.147.483.648 sampai dengan minus 1. Dan separuh lagi untuk angka positif dari 0 sampai dengan 2.147.483.647. Jadi jenis kolom int terbagi 2, yaitu yang hanya menyimpan angka positif atau unsigned, dan yang menyimpan keduanya positif dan negatif atau signed. Ada 5 macam int di dalam MySQL yang menentukan skala yang berbeda-beda, yaitu tiny int 1 byte atau 8 bit, small int 2 byte atau 16 bit, medium int 3 byte atau 24 bit, int 4 byte atau 32 bit, big int 8 byte atau 64 bit. Demikian saja dulu penjelasan mengenai jenis field int. Sekarang kita beralih ke kolom berikutnya, yaitu nama paket. Nama paket tipenya adalah varchar dan panjang maksimalnya 100 karakter. Dan untuk biaya kita berikan big integer, yaitu integer yang lebih tinggi lagi batasnya. Lalu untuk ID paket kita berikan indeksnya dengan mengaktifkan primary. Klik tombol Go, lalu aktifkan juga auto increment-nya supaya dia akan bernomor secara otomatis. Kita simpan tabel paket ini, klik tombol save, dan kembali ke database kursus. Sekarang kita akan membuat tabel baru, yaitu kelas. Jumlah kolomnya ada 3. Lalu kita klik tombol Go. Field pertama adalah ID kelas. Field kedua adalah ID paket. Field ketiga adalah periode. Untuk ID kelas kita berikan integer 10. Untuk ID paket juga integer 10 karena ini adalah field yang berfungsi sebagai foreign key menuju ke tabel lain, yaitu ke tabel paket. Lalu untuk periode kita berikan date. Lalu untuk ID kelas kita aktifkan primary-nya dan kita aktifkan auto increment-nya dan kita klik tombol save. Kalau kita buka tabel kelas ini dan kita buka bagian strukturnya, lalu di bawah menu struktur kita buka relation view-nya,
Di sini kita bisa menambahkan foreign key untuk kolom yang kita inginkan, yaitu untuk kolom ID paket, dia akan merujuk ke ID paket yang berada di dalam tabel paket, di dalam database kursus ini juga. Jadi, di dalam database kursus, kita pilih tabel paket dan kolomnya ID paket. Kita klik simpan. Nah, sekarang kedua tabel ini telah terlink antara tabel kelas dengan tabel paket. Kalau kita kembali ke database kursus, lalu kita buka menu designer, akan nampak bagaimana linknya itu dihubungkan. ID paket yang berada di dalam tabel kelas merujuk ke ID paket yang berada di dalam tabel paket. Siswanya bagaimana? Nah, untuk siswa ini kita perlu buatkan tabel baru, yaitu tabel siswa per kelas. Kita kembali ke database kursus, kita buat tabel baru, yaitu siswa kelas. Jumlah kolomnya 2 saja. Kita klik tombol Go. Kita berikan kolom yang pertama adalah ID kelas dan kolom yang kedua adalah ID siswa. Kolom yang pertama tipenya integer 10 digit, yang kedua juga integer 10. Lalu kita simpan. Tidak ada primary key di sini karena ini adalah bukan tabel data entitas. Kita klik tombol save. Lalu dari bagian strukturnya kita pilih relation view dan kita tambahkan foreign key untuk ID kelas merujuk ke database kursus tabel kelas, kolomnya ID kelas. Kita klik tombol save, lalu kita tambahkan lagi ID siswa merujuk ke tabel kursus, tabelnya siswa, ID-nya ID siswa. Kita klik tombol save. Maka sekarang tabel siswa per kelas ini sudah terhubung ke tabel kelas dan tabel siswa. Kita kembali ke database kursus, kita buka menu desainernya, dan sekarang kita mempunyai tampilan relationship seperti ini. Ada satu lagi tabel yang perlu kita buat, yaitu tabel yang menyimpan daftar kursus yang dipilih oleh siswa sewaktu mendaftar. Data ini berasal dari form pemilihan kursus yang dipilih oleh siswa, lalu setelah formnya disubmit, maka pilihan itu kita simpan ke dalam suatu tabel. Kita namakan tabelnya tabel siswa paket. Kita berikan 4 kolom, lalu kita klik tombol Go. ID pertama adalah ID siswa paket. ID dari tabel ini. Lalu kolom berikutnya adalah ID dari siswa yang memilih paket. Dan yang berikutnya adalah ID dari paket kursus yang dipilih oleh siswa. Dan yang berikutnya adalah tanggal dari penyimpanan sewaktu form pemilihan paket disubmit. Kita namakan tanggal pesan. ID paket kita berikan integer, begitu juga dengan ID siswa. Untuk tanggal pesan kita pilih date time. Kita pasangkan primary dan auto increment untuk ID siswa paket. Lalu kita simpan tabel ini. Setelah kita simpan, kita sekarang berada di dalam tabel siswa paket. Kita buka relation view-nya, lalu kita pasangkan foreign key, yaitu ID paket merujuk ke database kursus, tabel paket, dan ID paket. Lalu kita tambahkan satu lagi, ID siswa merujuk ke database kursus, tabel siswa, dan ID siswa. Kita simpan kedua foreign key ini. Sekarang tabelnya sudah selesai. Kalau kita kembali ke designer,
maka tampilannya adalah seperti ini.